Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihibdis syariah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa walaupun dalam pembelajaran daring. Namun harapan Ustadz dengan pembelajaran ini tidak mengurangi rasa semangat untuk meraih cita-cita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Anda semua, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan sampaikan materi mengenai persiapan pembekalan menuju Idul Adha yang insya Allah bertepatan pada hari Selasa 10 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 20 Juli 2021 insya Allah. Adapun materi yang pertama adalah amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW menjelang pelaksanaan Idul Adha, yaitu puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Yang pertama, amalan sunnah itu amalan puasa tarwiyah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian pada tanggal 9-nya dilaksanakan puasa Arafah. Itu. Adapun keutamaannya bagi orang yang melaksanakan puasa tarwiyah dan Arafah ini, ya, salah satu fadilahnya adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa tarwiyah, maka Allah akan mengampuni dosanya selama setahun. Itu yang pertama. Yang kedua, fadilah dan keutamaan orang yang melaksanakan puasa Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 2 tahun. Itu salah satu fadilah atau keutamaan daripada puasa tarwiyah dan Arafah yang mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar mengenai tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Berhubung ini adalah pelaksanaannya 1 tahun sekali, oleh karena itu kita harus mengulang kembali mengenai materi tersebut. Pertama, pelaksanaan Idul Adha ini ya dilaksanakan 2 rakaat ya. Pertama, niat ya. Untuk niatnya nawaitu atau usolli sunnatan li'idil adha rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Itu niat. Itu lafaz niatnya, dalam hatinya saya niat salat Idul Adha sunat karena Allah. Itu. Kalau jadi makmum tambah jadi makmum, kalau jadi imam tambah jadi imam. Itu yang pertama, niat. Setelah niat ya kan, takbir, niat dalam hati sudah, baru membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah sampai selesai. Selanjutnya takbiratul ihram ya. Takbir kembali ya. Takbir kembali sebanyak 7 kali. Ya. Takbir 7 kali. Setelah takbir 7 kali, baca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah pilihan. Itu rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua ya. Setelah berdiri dari sujud ya, takbir sebanyak 5 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan di sela-sela takbir itu disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik di rakaat yang pertama ataupun yang kedua. Gitu ya. Setelah takbir 5 kali, baca Fatihah, kemudian baca surah seperti biasa. Kemudian setelah surah ruku ya, iktidal seperti biasa, sujud, kemudian duduk, dan setelahnya salam. Setelah salam baru para jamaah mendengarkan khutbah. Itu ya. Jadi pertama niat, kemudian baca doa iftitah, kemudian takbir sebanyak 7 kali, baca Al-Fatihah, baca surah itu di rakaat yang pertama.
Dan di sela-sela takbir disela-selai dengan baca tasbih, itu disunahkan. Tuh. Di rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Selanjutnya sunah-sunah atau amalan-amalan yang disunahkan dilaksanakan pada Idul Adha atau menjelang Idul Adha. Pertama, sebelum kita berangkat melaksanakan Idul Adha, ya, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Mandi sebelum berangkat kita ke masjid. Kemudian yang kedua, menggunakan baju yang paling bagus, itu disunahkan. Kemudian menggunakan wangi-wangian yang aromanya bagus, ya. Yang keempat, tidak makan terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita berangkat disunahkan kita tidak makan terlebih dahulu, berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu, kalau Idul Adha tidak disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Itu ya. Kemudian untuk yang kelima, disunahkan pergi menuju ke masjid dan pulangnya menyusuri jalan yang berbeda. Itu disunahkan. Ya, itu sunah-sunah yang dianjurkan untuk melaksanakan Idul Adha. Itu ya. Tuh yang kedua. Yang ketiga, Ustaz akan sampaikan mengenai sejarah singkat, ya, disyariatkannya kurban. Ya. Secara singkat sejarahnya kurban, ya. Awalnya ini sangat panjang, namun karena waktu, ya, maka Ustaz akan sampaikan secara singkat saja. Dalam riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai oleh Allah dua istri. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Namun pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, Allah tidak mengaruniai seorang anak, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya, agar diberikan keturunan yang soleh. Dengan doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka Nabi Ibrahim dikaruniailah oleh Allah seorang putra yang lahir dari istri kedua, yaitu Siti Hajar, yang diberi nama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ya. Kemudian Nabi Ismail dan ibunya dipindahkan ke kota Mekah atas perintah Allah. Jadi menjelang setelah lahirnya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Nabi Ismail dan Siti Hajar, ya, dan ibunya untuk pergi ke kota Mekah. Tibanya di kota Mekah dengan berjalannya waktu, ya, dengan panas terik yang ada di kota Mekah pada waktu di gurun pasir, maka suatu ketika Siti Hajar pun sudah kehabisan bekal, sehingga air susunya sudah habis, perbekalan sudah habis. Maka Siti Hajar pun merasa gelisah sehingga Siti Hajar ini berusaha berlari ke tempat-tempat yang dimana kemungkinan ada air. Siti Hajar berlari ke Sofa, ke Marwah. Sampainya Siti Hajar ini berbolak-balik mencari sumber air, ya, untuk kehidupan. Sampai Siti Hajar ini berbolak-balik antara Sofa dan Marwah 7 kali. Dan Siti Hajar pun merasa kelelahan. Ketika sudah merasa kelelahan, maka Siti Hajar pun mendengar ada suara air yang dimana air itu bersumber
di dekat tempat di mana Nabi Ismail diletakkan, ya. Kemudian menghampirinya, ternyata ketika Siti Hajar melihat tempat tersebut, ternyata ada air yang memancar dari bekas telapak kakinya. Siapa? Kakinya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Itulah. Nah, disitulah muncul air, timbul air. Dan Siti Hajar sangat bersyukur dan senang sekali sehingga mengatakan Zam-zam, Zam-zam, berkumpullah, ya kan? Nah, disitulah sejarahnya yang kita kenal sekarang itu Ma'ul Zam-zam, air Zam-zam yang ada di kota Mekah tersebut. Disitulah sejarah singkat adanya munculnya air Zam-zam. Itulah. Kemudian pendek cerita, kemudian selanjutnya Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dewasa, tumbuh berkembang dan dewasa. Kemudian suatu malam Allah menguji Nabi Ibrahim ini, ya. Allah akan menguji Nabi Ibrahim ini. Suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim ini sangat sayang sekali, sangat mendamba-dambakan putranya ini. Namun Allah mengujinya untuk menyembelih putranya ini. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya itu kepada putranya, itu Nabi Ismail alaihissalam. Namun apa tanggapan dari Nabi Ismail? Nabi Ismail, ya, menerima dengan ikhlas dan memenuhi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Nabi Ismail ini menerima dan ikhlas atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ismail sudah menerima, maka Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail ini ke bukit, ke suatu tempat. Kemudian Nabi Ismail ini dibaringkan, ya, dibaringkan. Kemudian Nabi Ismail, ya, sudah siap, sudah ikhlas karena ini perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim sudah menyiapkan pedang yang sangat tajam, ya. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan pedang tersebut di leher Nabi Ismail. Ketika itu datanglah malaikat Jibril membawa seekor domba yang bagus, ya, yang gemuk, sebagai pengganti daripada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Masya Allah, ini sejarah sangat luar biasa, sangat luar biasa dan memiliki rahasia, hikmah yang sangat luar biasa yang kita harus petik daripada cerita disyariatkannya kurban ini, ya. Jadi pelajarannya, Nabi Ibrahim sangat ikhlas dan sabar menerima perintah Allah, ya. Karena kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah pun mengganti dengan seekor domba yang sangat bagus dan sangat gemuk. Jadi kurban ini adalah simbol, ya, bagi setiap muslim untuk menyembelih dan mengorbankan hartanya, mengorbankan duniawinya, mengorbankan kecintaan duniawi agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sangat bagus sekali hikmahnya yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini sangat singkat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Ashkuru syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.